kami menjadi budak hanya kepada Engkau ya Allah, kami mempersembahkan diri kami, itu nggak akan sanggup kita laksanakan. Maka kalau ada di antara para jamaah sampai usia detik ini, dari usia balik dahulu ketika amalan ibadahnya telah dicatat oleh para malaikat, kemudian istiqomah menjaga sholat 5 waktu, istiqomah melaksanakan saum Ramadan, istiqomah melaksanakan zakat hartanya dan ibadah-ibadah wajibnya sebelum yang sunnah, ketahuilah itu adalah bukti Anda mendapatkan pertolongan dari Allah. Anda sedang mewujudkan tawakal Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pembahasan tawakal ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama, walaupun saya yakin di antara kita mungkin atau hampir semua kita memahami dan sering mendengar pembahasan kata tawakal, tapi tidak ada salahnya kita menambah pengetahuan kita seputar tawakal ini dari ungkapan-ungkapan penulis di sini. Al-mutawakkil 'ala Allah, bagaimanakah keadaan orang yang bertawakal kepada Allah? Artinya apakah memang kita sedang bertawakal atau belum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata penulis, al-mutawakkil 'ala Allah, orang yang bertawakal kepada Allah adalah alladzi alim, yang memiliki ilmu. Karena tawakal adalah ilmu yang sangat besar, maka butuh pemahaman yang benar. Karena ada di antara umat Islam, dia katanya bertawakal tetapi masalahnya tawakalnya salah. Pernah terjadi di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda. Ada jamaah haji dari Yaman berangkat ke Makkah, niatnya untuk haji. Tapi berangkat dari Yaman ke tempat suci kota Makkah tanpa membawa bekal dengan alasan kami tawakal. Kan Allah yang nyuruh kami haji, pasti Allah kasih rezeki di jalan. Padahal mereka punya kemampuan untuk mencari bekal. Umar mengatakan, mengomentari kafilah haji dari Yaman ini, Umar tidak membenarkan konsep tawakal mereka. Kata Umar, kalian bukan orang yang bertawakal, tapi bisa jadi kalian adalah orang yang memanfaatkan orang lain untuk cari makan, minta tolong sama orang lain dalam mencari makanan dalam perjalanan ibadah haji kalian. Ini salah satu teguran yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab kepada orang yang salah kaprah dalam menerapkan kata tawakal. Maka kata penulis, tawakal yang benar adalah yang mengetahui bahwasanya Allah kafilur rizki, Allah yang memberikan jaminan rezeki untuk dirinya, bukan direktur perusahaannya. Dan yang menjamin rezeki ini juga bukan orang tuanya. Tapi orang yang tawakal adalah orang yang yakin bahwasanya rezekinya diatur oleh Allah, dijamin oleh Allah. Wa amrihi, demikian juga dia merasa yakin bahwasanya Allah yang mengatur seluruh urusannya. Fayarkanu ilaihi wahdah, maka dia menyandarkan urusannya hanya kepada Allah. Wala yatawakkal ala ghairihi, dan tidak menyandarkan urusan hidupnya, masa depannya kepada selain Allah, tidak bersandar kepada gelarnya. Betapa banyak sarjana ekonomi yang belum punya pekerjaan tetap. Betapa banyak orang yang tidak punya gelar tetapi pekerjaannya Masya Allah. Artinya jangan pernah kita sandarkan masa depan kita kepada secari kertas yang ada tulisan gelar panjangnya kita, karena itu bukan konsep tawakalnya orang beriman. Jangan juga bertawakal kepada kekayaan harta orang tua.
Jangan juga menyandarkan masa depan kita kepada kekuatan fisik kita. Itulah konsep tawakal yang dipesankan oleh penulis. Kemudian penulis mengingatkan kepada kita semuanya pembahasan tentang al-akhdhu bil asbab la yunafit tawakkul. Mengambil sebab itu tidak meniadakan tawakal kita kepada Allah. Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan bahwa orang di dalam sebab itu ada 3 keadaan. Ada yang menafikan sebab, pokoknya dia pasrah betul sama Allah tanpa cari sebab. Ini orang-orang sufi biasanya begitu. Kata Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, ada orang yang terlalu berlebihan kepada sebab, sampai yang tidak jadi sebab dibuat juga sebab. Contohnya banyak di Indonesia, termasuk orang sufi juga ada yang demikian. Ya, sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebab. Sampai di antara perkara yang biasa dikerjakan orang-orang sufi adalah mencari ilmu dengan mimpi. Akhirnya malas kajian. Dapat ilmu dalam mimpinya, dia katakan saya dapat ilmu tadi begini. Ditetapkanlah sebagai sebab, padahal mimpi yang dijadikan dalil kalau mimpinya siapa? Mimpinya Nabi. Antum tahu kisahnya Nabi Yusuf? Dalam surat Yusuf beliau bermimpi, inni ara fil manam. Demikian juga Nabi Ismail disembelih ayahnya Nabi Ibrahim, itu mimpi para nabi. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Atau mimpinya para sahabat yang dibenarkan Nabi, seperti syariatnya adzan. Adzan itu kan lewat sebab mimpinya para sahabat, termasuk Umar ibn Khattab bermimpi adanya yang mengajarkan adzan. Ketika para sahabat dengan Nabi masih belum mendapatkan jawaban bagaimana caranya kita mengumpulkan umat Islam untuk berkumpul di masjid mengerjakan sholat. Di antara para sahabat ada yang mengatakan trompet. Kata Nabi, jangan, itu ibadah Yahudi. Lonceng, jangan, ibadah Nasrani. Kobarkan api, kalau dengar sudah masuk waktu sholat, nyalakan api di masjid sebagai tanda sudah masuk sholat, jangan, itu ibadah Majusi. Sampai muncullah mimpi yang diberitakan kepada Nabi oleh salah seorang sahabat, dan dibenarkan juga oleh Umar bahwasanya beliau juga bermimpi demikian. Dan kata Nabi, wahai sahabat, saya lupa namanya, Zaid kalau tidak salah, ajarkan kepada Bilal redaksi tersebut. Maka diajarkanlah adzan. Dan itu yang kita dapatkan saat ini. Mimpi para nabi wahyu, atau mimpi para sahabat yang dibenarkan Nabi akan menjadi sunnah ataupun ajaran Islam. Tapi tiba-tiba ada orang sekarang bermimpi, ya, dan mimpinya bukan dari dari kebenaran, bahkan seringkali menyelesaikan kebenaran. Ini yang kedua, ada orang berlebihan dalam mencari sebab. Adapun orang yang ketiga, kata Imam Utsaimin, adalah orang yang sikapnya bijak, adil. Dia mengambil sebab, tetapi sebab-sebab yang diperbolehkan dalam agama Islam. Contohnya apa? Menjadikan Al-Quran sebagai obat, itu sebab. Menjadikan madu sebagai sebab, obat, juga itu bagian daripada sebab yang disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian yang selanjutnya, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seorang sahabat di zaman Nabi, sebelum masuk ke masjid, sahabat ini bertanya sama Nabi, membawa untanya. Kata sahabat ini, ya Rasul, apakah saya akan masuk masjid, membiarkan unta saya begitu saja depan masjid? Kan ada Allah, saya kan mau masuk masjid, saya mau sholat nih, gak mungkin Allah mendolimi hambanya yang sedang berusaha memakmurkan rumahnya. Sama seperti bawa bapak ibu-ibu ke kajian bawa motor, saya tawakal, kunci motornya saya biarkan, ya, ataupun mobilnya terbuka, ya, ungkapannya kurang lebih seperti itu. Tapi di zaman sahabat unta bentuknya, bukan motor, bukan mobil.
Sahabat ini bertanya sama Nabi, ya Rasul, apakah saya harus mengikat unta saya ini, diikat dulu baru saya masuk masjid, baru saya pasrah tawakal sama Allah, ataukah biarkan saja itu unta berkeliaran kemudian saya serahkan sama Allah, tawakal, pasrah. Kemudian kata Nabi, iqilha wa tawakal, ikat dia baru tawakal, ikat dia baru pasrah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang sudah dikunci, sudah diikat, tiba-tiba malingnya juga punya kunci cadangan atau pintar memainkan kunci antum, itu antum sudah tawakal, antum sudah berusaha di situ. Ya, inilah pesan dari Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang-orang yang meniadakan sebab, ya, dia tidak mau mencari sebab-sebab, maka orang tersebut ada kholal, kata penulis, ada kekurangan dalam tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking banyaknya ilmu-ilmu yang akan kita bahas, maka saya ambil beberapa. Oh ya, buahnya dulu Pak. Kenapa kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita melihat buah manisnya bertawakal kepada Allah. Yang pertama, sa'atur rizqi. Rezeki antum, kalau antum pasrah sama Allah, antum akan dilapangkan rezekinya oleh Allah kalau betul tawakalnya. Dan ingat hadirin, rezeki itu bukan hanya fulus. Antum tambah soleh, walaupun dunia antum mungkin terasa ya menengah ke bawah lah, tapi ibadah agama antum melejit ke atas, itu rezeki yang masya Allah. Dan tolong dipahami para jamaah, bapak ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dunia dalam hati orang beriman tidak ada. Kecintaan kepada dunia dalam hati orang beriman tidak ada, kecuali dunia yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau tidak mendatangkan kecintaan kepada Allah, itu hati kita akan rusak dengan dunia kita. Mencintai istri, kalau bukan karena Allah, antum akan sakit hati. Mencintai anak, mencintai dunia semuanya. Ya, maka dengan kesempatan kali ini penulis ingin mengingatkan kepada kita, serahkan urusan kita kepada Allah agar rezeki kita dilapangkan. Dan rezeki bukan hanya dunia. Rezeki yang paling utama adalah agama kita. Rezeki yang paling utama adalah agama kita. Hadisnya sudah sering kita dengar tentang lapangnya rezeki. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Seandainya Anda, kata Nabi, tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan menjamin rezeki Anda seperti jaminan yang senantiasa Allah berikan rezeki kepada seekor burung. Berangkat burung kosong perutnya, sore hari burung sudah kenyang. Itu konsep tawakal kepada Allah. Maka kepada para jamaah yang stok berasnya masih ada sampai tengah bulan, bahkan sampai akhir bulan, stresnya dari awal bulan, antum nggak tawakal, belum benar tawakalnya. Kalau betul tawakal kita konsepnya benar, kata Nabi, maka konsepnya Anda pagi hari itu nggak ada rezeki. Masalahnya orang sekarang ATM punya, masih stres. Kenapa antum jarang sholat? Pusing. Padahal ATM-nya masih ada, uangnya masih ada gitu, walaupun ratusan jutaan katakan, belum puluhan juta misalnya, masih stres. Karena memang mungkin mohon maaf, jangan-jangan memang hati kita dengan dunia lebih besar daripada dengan agama. Jadinya dikit-dikit stres, kurang dikit stres. Ya, di rumah punya kulkas, walaupun second. Burung Pak, antum cek nggak burung?
sangkarnya, nggak ada kulkas. Itu burung nggak pernah konsep bunuh diri gara-gara nggak ada kulkas. Burung nggak punya kipas angin, apalagi AC. Tapi kita harus belajar sama seekor burung, kata Nabi. Kalau ingin dilapangkan rejeki, hiduplah seperti seekor burung. Masalahnya Pak, Ustaz saya lagi belajar dengan seekor burung, ya, cari rejekinya, katanya saya pagi hari kosong perut saya. Berangkat kerja stres, kenapa? Bagaimana tidak stres? Nggak sholat subuh, ya. Dia pakai konsep burung, alasannya burung nggak sholat, Pak. Yang dilihat jangan sholatnya, ya. Yang dilihat usahanya burung. Bapak nggak sholat subuh, tenang, senyum-senyum bahagia, nggak ada dosa, nggak ada salah sama Allah. Tiba-tiba merengek, ya Allah, dosa apa lagi saya ini? Kenapa susah cari rezeki? Katanya mau konsep burung. Iya, memang konsep burung yang diterapkan Nabi. Tapi caranya tidak seperti itu. Burung tidak pernah membangkang kepada Allah. Cuma kan burung bukan manusia, maka dia tidak sholat subuh. Jadi kalau kita konsepnya mau konsep burung itu adalah berusahalah dengan konsep seperti burung, memaksimalkan kemampuan dirinya. Ya, berangkat pagi hari kosong perutnya, sore hari sudah kenyang. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengomentari ungkapan hadis ini, tawakkaltu fi rizqi 'alallahi khaliqi. Aku tawakal, pasrah kepada Allah dalam rezeki saya karena Allah yang telah menciptakan saya. Wa ayqantu annallaha la syakka raziqi, dan aku percaya, yakin, tidak ada keraguan bahwasanya memang hanya Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Wa ma yakum min rizqi falaysa yafutuni. Kalau ada sesuatu yang memang sudah jaminan dari Allah akan ditetapkan sebagai rezeki saya, maka aku yakin itu rezeki tidak akan lenyap dari saya. Walau kana fi qa'il biharil awamiqi, walaupun rezeki tersebut yang akan datang sama saya itu, yang telah ditetapkan oleh Allah, berada di kedalaman lautan yang sangat dalam. Kata Imam Asy-Syafi'i, sayati bihillahul azimu bifadlihi. Allah yang akan mendatangkan rezeki itu dengan keagungannya, walaupun dari kedalaman lautan yang sangat dalam. Walau lam yakun minni lisanu binatiqi, walaupun aku dengan lisan tidak pernah berucap meminta rezeki yang berada di dalam dasar lautan. Fa fi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasratan. Terus dalam keadaan bagaimana jiwa diri ini harus menyesal, harus bersedih. Wa qad qasamar rahmanu rizqal khalaiqi, padahal Allah yang maha penyayang, yang maha rahman, telah menetapkan, mengatur rezeki untuk seluruh makhluknya. Tidak ada makhluk, mau yang beriman mau yang tidak beriman, kecuali rezekinya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kembali ana ingatkan, rezeki bukan hanya dunia. Yang kedua, kalau Anda tawakal kepada Allah, dijamin, kata penulis, Allah akan membantu melunasi hutang Anda. Khususnya para pelaku riba yang sudah terlanjur, dulunya gengsi-gengsian, punya mobil, punya kendaraan, punya rumah, bahkan sampai punya istri. Ya, pinjam dari uang riba misalkan, kemudian ikut pengajian, bertaubat, belum lunas juga hutangnya, tolong pasrahkan kepada Allah, karena bentuk tawakal kita kepada Allah setelah kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dalilnya yang dikutip penulis, barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi urusannya. Yang semisal dengan poin kedua ini adalah lenyapnya kesulitan. Kalau tadi secara khusus hutang, ada kisah nyata yang ditulis dalam kitab Syiaru A'lam An-Nubala. Kisah nyata ini kisah seorang ulama, Al-Hasan ibn Sufyan. Al-Hasan ibn Sufyan, beliau pernah dulu sebagai murid belajar ke kota Mesir. Di Mesir ada ulama besar. Dengan teman-temannya sekitar 9 orang, beliau berangkat ke Mesir dengan bekal seadanya. Subhanallah, beliau belajar fokus seputar agama, dan nantinya beliau menjadi ulama besar
di Khurasan, ya. Beliau menjadi ulama yang sangat terkenal, tetapi saat beliau menuntut ilmu agama di Mesir, qadarullah dengan teman-temannya sampai bekal makanan sudah kehabisan. Ini diceritakan dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala. Dan beliau dengan teman-temannya selama 3 hari 3 malam tidak ada makanan, tapi fokus dengan kajian sampai keringat dingin keluar. Beliau berusaha bertahan di Mesir dengan keadaan tidak ada makanan. Melaksanakan ibadah saum terpaksa karena tidak ada makanan. Ya. Akhirnya subhanallah, karena saking terpaksanya mereka berusaha menghilangkan sifat malunya, mengundi untuk menunjuk di antara 9 orang ini siapa yang mau tidak mau meminta tolong kepada umat Islam di kota Mesir, minimal memberi makanan untuk membantu mereka bisa makan agar bisa melanjutkan kajian, karena mereka utusan dari tempat mereka tinggal belajar. Akhirnya para jamaah dikocok-kocok namanya sampai muncul namanya Al Hasan ibn Sufyan. Mau tidak mau dia merasa harus berani karena namanya muncul dari undian itu, dikocok. Beliau kerjakan sholat 2 rakaat, ya, kemudian meminta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba beliau hampir keluar dari masjid, datanglah seorang pemuda, yang pemuda ini pembantu sultan di zaman itu. Subhanallah, tiba-tiba ada pemuda datang ke masjid itu, yang pemuda ini nggak kenal siapa pemuda-pemuda tadi yang belajar, dan juga mereka juga tidak baku kenal. Tiba-tiba diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala datang ke masjid. Kemudian pemuda ini bertanya, siapa di antara kalian yang namanya Al Hasan ibn Sufyan? Kemudian beliau ini mengatakan, saya. Yang beliau ditunjuk untuk meminta kepada orang-orang di sekitar masjid. Kemudian dikatakanlah kepadanya, amir kami, pemimpin kami yang bernama Tulun mengucapkan salam kepada kalian, dan saya minta maaf, menyampaikan minta maafnya amir kami, pemimpin kami, bahwa beliau lalai untuk memberikan bantuan kepada Anda. Akhirnya kaget, dari mana mereka tahu kita lagi butuh makanan? Dari mana mereka tahu kami butuh minuman? Ya. Kemudian saya diutus kepada kalian, diberikanlah masing-masing orang yang penuntut ilmu itu masing-masingnya 100 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas. Kalikan 100. Antum sementara fokus kajian tiba-tiba dapat emas, tidak berangkat ke Bombana. Kurang lebih seperti itu para jamaah. Siapa yang ngatur kisah ini? Takdir ini kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami terkagum-kagum, apa di balik kisah ini? Kenapa kami sampai dapat emas masing-masing 100 dinar? Bukan 1 dinar, 1 dinar sudah 4 gram 1/4 sudah lumayan. Antum dapat 1 gram saja sudah lumayan, ya, 500.000. Ini masya Allah 100 dinar. Tolong kisahkan kepada kami di balik alasan pemimpin Anda memberikan bantuan kepada kami masing-masing 100 dinar. Kemudian diceritakanlah pemimpin kami itu tiba-tiba merasa sakit di tubuhnya. Menyendiri di kamarnya, tiba-tiba merasa sakit di tubuhnya. Kemudian dalam mimpinya beliau mendapatkan adanya yang berseru kepada pemimpin kami, apakah kalian tidak tahu Al Hasan ibn Sufyan dengan teman-temannya sedang meminta bantuan kepada kalian di masjid fulan? Tolong bawakan kebutuhan-kebutuhan kepada mereka. Dan itu rasa sakit sudah terasa 3 hari berturut-turut. Kemudian dalam mimpinya dia menyaksikan ada seekor kuda di langit, ya, membawa tombak, kemudian turun ke pintu rumahnya pemimpin ini, kemudian tombak ini ditekankan ke tubuhnya pemimpin tersebut dalam mimpinya, yang dengan tekanan tombak tersebut menjadikan badannya sakit 3 hari berturut-turut, 3 hari 3 malam. Sampai didapatkan kalimat, kenapa saya mimpinya sama terus selama 3 hari berturut-turut? Ternyata dalam mimpinya dia dapatkan ada nama yang disebutkan, dengan nama tempat masjid yang disebutkan, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Akhirnya ditugaskanlah petugasnya untuk mencari masjid tersebut di kota Mesir, dan mencari orang dengan nama tersebut, dengan sifat-sifatnya yang sedang mengadakan pengajian di masjid.
dan semuanya sama persis dengan apa yang didapatkan di dalam masjid tersebut. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dalam mimpinya ini pemimpin ini mengatakan, siapakah engkau wahai fulan yang menaiki kuda dari langit? Kemudian yang dalam mimpinya ini mengatakan, aku adalah malaikat Ridwan. Aku adalah malaikat Ridwan yang ditugaskan untuk menjaga surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diabadikan dalam kitab Syiaru A'dam An-Nubala. Para jamaah ya yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kisah-kisah seperti ini antum akan dapatkan dalam kisah-kisah para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan para ulama berkomentar, kisah-kisah unik seperti itu kalau dibandingkan di zaman para sahabat berbeda sedikit terjadi di zaman para sahabat, tapi di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in banyak kisah-kisah yang dikisahkan oleh para ulama seakan-akan nggak masuk di akal. Tapi di zaman para sahabat kisah-kisah seperti itu tuh sedikit terjadi. Kenapa? Karena di zaman para sahabat sudah cukup ada Nabi dengan mukjizatnya, dan sudah cukup adanya bantuan Allah yang mereka langsung saksikan, menjadi kekuatan kepada orang-orang beriman di zaman Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Kemudian yang selanjutnya, buah dari tawakal adalah terjaga dari setan, dan ini juga masukan kembali dari Nabi, nasihat kembali dari Nabi kepada kita, kalau keluar dari rumah tolong baca doa. Sering kita lupa mungkin, maka kita ingatkan, oleh penulis diingatkan, siapa yang mengatakan dari rumahnya, keluar dari rumahnya dengan mengatakan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kalau Anda mengucapkan kalimat ini, maka dikatakan kepada Anda hudita wa wuqita wa kufita. Anda telah mendapatkan petunjuk dari Allah, Anda telah mendapatkan kecukupan dari Allah, Anda telah mendapatkan penjagaan dari Allah, dan setan ngobrol sama setan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang yang telah mendapatkan kecukupan dari Allah, petunjuk dari Allah, penjagaan dari Allah, sebatas kita mengandalkan kalimat bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian buah dari tawakal adalah akan melenyapkan kesialan. Akan melenyapkan kesialan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, at-tiyaratu minasyirki. Tatoyur itu bagian daripada kemusyrikan. Apa itu tatoyur? Menyandarkan kesialan dengan apa yang dilihat, yang didengar, yang diketahui. Contohnya ada katanya hari sial, tanggal sial, baju sial. Ada ikhwah motornya misalkan tabrakan terus, dikatakan ini motor sial, padahal memang ikhwahnya saja kurang lihai memainkan motornya. Ada istilah motor sial. Oh ini Ustaz motor sial ini gara-gara nggak dibaca-baca, ya, nggak ditumpahkan darah ayam. Katanya demikian. Ada rumah sial, ada anak sial. Dalam Islam Nabi mengatakan at-tiyaratu minasyirki. Menyandarkan kesialan seperti konsep itu bentuk kemusyrikan. Anda baru buka toko, tiba-tiba pelanggan pertamanya pincang. Sial ini. Kenapa pelanggan pertamanya pincang? Jangan sampai bisnis saya hari ini sial, pincang bisnis saya. Ini adalah tatoyur, syirik, ya, menyandarkan kepada sesuatu yang nggak jelas alasannya. Nikah katanya nggak boleh di hari sial, ada tanggal sial. Jangan sekarang ini tanggal sial. Ya, tidak ada seperti itu para jamaah. Kalau sudah kebelet, cari akhwat, cari mertuanya, nikahi, ya, datangi mertuanya. Nah seperti itu, jangan ribet-ribet, nggak perlu nunggu-nunggu nanti cari hari bagus dan seterusnya. Tidak, jangan mempersulit keadaan yang tidak ada dalil dalam Al-Quran. Termasuk menyandarkan suatu kepada sebab yang tidak ada contohnya. Burung gagak bunyi, ada orang meninggal. Sejak kapan antum WA-an sama burung gagak? Ya. Kemudian kupu-kupu masuk rumah, Ustaz sebentar lagi ada tamu. Itu mita-muta, kupu-kupu masuk rumah. Jangan disandarkan kepada kupu-kupu. Kalau kecoa masuk rumah Pak, ya, atau semut tiap hari cecak masuk rumah, nggak ada itu. Jadi jangan disandarkan
kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya. Maka Nabi, dan memang kebiasaan kita begitu, ya, dikit-dikit disandarkan sampai orang jualan di pasar Mandonga itu, pelanggan pertama uangnya diambil, kemudian pak, penglaris. Itu dari mana itu? Kenapa ketika ada pelanggan kedua uangnya tidak dipak? Kenapa? Dari mana itu dalilnya? Kemudian itu uang katanya nggak dipakai itu sampai tutup toko. Kenapa? Ini penglaris saya. Disimpan itu uang. Iya. Subhanallah. Dari mana ini dalilnya? Antum mempersulit diri. Tidak ada contohnya. Di zaman Nabi ada dagangan, ada dinar dirham mata uang, ada. Para sahabat tidak pakai konsep begitu. Imam Abu Hanifah pedagang kain. Tidak ada ceritanya Imam Abu Hanifah mengambil uang perdana dari pelanggan perdana disimpan, tidak digunakan untuk penukaran uang sebagai katanya pelancar bisnis. Tidak ada. Jadi bagaimana Ustaz? Sudah bismillah, ya. Kemudian Nabi katakan walakinallaha yudhibu habit tawakkul. Allah melenyapkan perasaan-perasaan menakutkan tadi dengan tawakal kepada Allah, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Anda bisa tawakal, dan mungkin ini sebagai penutup kajian kita di kesempatan kali ini, kalau Anda bisa tawakal, kalau kita bisa mewujudkan tawakal kita kepada Allah, ada jaminan masuk surga tanpa hisab. Ya, akan ada umat Islam 70.000 orang dikali 70.000 orang. 70 kali 70.000 berapa? 70.000 kali 70.000. Hitung sendiri nolnya, ya. Nah, silakan. Ya, akan ada umat Islam 70.000 orang kali 70.000 orang masuk surga bila hisab, tanpa dihisab langsung. Siapa mereka? Humul ladina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang semasa hidupnya tidak minta diruqyah. Sebisa mungkin kalau kita ada merasa diganggu jin, sebisa mungkin ruqyah mandiri, sebisa mungkin. Kecuali ada saudara kita meruqyah kita tanpa request dari kita, tanpa permintaan dari kita. Sebagaimana Nabi pernah diruqyah Ibunda Aisyah tanpa Nabi meminta kepada Ibunda Aisyah. Ya, tidak meminta diruqyah. Dan tidak mengobati diri dengan besi panas, dan tidak tatoyur, menyandarkan sesuatu kepada kesialan dengan yang dilihat, yang didengar, yang diketahui tadi. Tidak ada hari sial, semuanya hari baik bagi umat Islam. Tidak ada tanggal sial, semuanya tanggal baik. Tidak ada lantai 3, lantai sial, tidak ada. Semuanya lantai baik. Ya. Nah, ini tidak tatayur. Apa yang antum lihat keburukan, kebaikan sudah dianggap husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka, kepada Allah mereka tawakal, pasrah dengan masa depan mereka yang sudah diatur sebaik mungkin oleh Allah yang Maha Baik. Demikian apa yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Baik, barakallahu fiikum, jazakallahu khair. Kita ucapkan kepada Ustaz yang telah memberikan pemaparan materinya. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi para jemaah dari lantai 1 dulu, terlebih dahulu Ikhwan. Apabila ada yang bertanya silakan. Ada pertanyaan dari Ikhwan? Sudah jelas sepertinya. Alhamdulillah. Atau dari apa mungkin ada yang mau bertanya juga terkait materi atau bisa tentang syariat yang lain. Baik, apakah tidak ada? Materi sudah cukup jelas, alhamdulillah. Semoga dari materi yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat, dan tentunya paling penting kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan tawakal seperti yang telah dijelaskan oleh guru kita malam ini. Baiklah saudara yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita di kesempatan malam ini dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.